Tampilan belakang lebih unik dan elegan dengan two-tone color hitam doff dan hitam cerah, sekaligus logo G membuat ini smartphone tambah kece. Sedangkan tampilan depan layar berponi layaknya Infinity U Display, sekaligus dual kamera membuat ini smartphone makin mempesona. And this Google Pixel 3 XL. Disclaimer dulu, kalau ini unit yang saya dapatkan versinya kurang tahu ya, tapi kamera bisa disilen, jadi kemungkinan besar ini bukan versi Jepang, dan tes sinyal cukup lancar, dengan provider Axis dan bisa 4G. Siapa yang gak kenal dengan lambang G ini sih? Lah kita aja hampir tiap hari selalu make, bahkan gak lepas dari kehidupan kita sehari-hari, yang udah bantu banget. Mau browsing, tinggal klik dan ketik sesuai yang diinginkan. Oke, ini adalah Google Pixel 3 XL, merupakan smartphone besutan Google yang rilis pada Oktober 2018. Google gitu loh, is everywhere you have anyone to make easy life. Untuk frame keseluruhan sudah terbuat dari metal frame. Bagian sisi kanan terdapat tombol on-off dan shutter volume up-down. Unik nih, untuk on-off berwarna peppermint dan orange khusus selain hitam. Untuk sisi kiri kosongan ya, gak ada apa-apa. Bagian belakang terdapat Google logo, single kamera dengan resolusi 12,2 megapiksel, LED flash, dan fingerprint scanner sekaligus warna 2 shade, hitam gelap dan hitam doff yang wow, terkesan menarik dan cukup mewah banget ketika dipandang. Untuk perlindungan menggunakan Corning Gorilla Glass 5 back and front. Untuk depannya terdapat 2 buah kamera dan tentunya displaynya berponi. Inilah yang membuat daya tarik plus jika dibandingkan dengan seri Google non-XL. Bagian atas terdapat lubang mikrofon, bagian bawah terdapat lubang charger Type-C dan slot SIM card. Untuk displaynya sendiri dengan panel POLED XDR memiliki resolusi 1440 x 2960 piksel, rasio 18,5 banding 9 dengan kerapatan mencapai 523 ppi. Hasilnya enak dipandang dan bikin nyaman di mata. Ditambah lagi ciri khas layaknya panel U display membendung antara speaker dan dual kamera di depan membuat ini smartphone tambah kece. Apalagi buat nonton movie nyaman banget, gak bikin mata pedes. Sedangkan untuk pengaturan white balance di setting gak ada ya, fix gak bisa dirubah. Tapi disediakan warna dasar yang terdiri dari 4 jenis dan gak bisa diatur sesuka hati sesuai selera. Dengan chipset Snapdragon 845, 4GB RAM, dan 64GB ROM Adreno 630 masih sangat mumpuni untuk menunjang kegiatan sehari-hari. Browsing sosial media baik Facebook dan Instagram sekaligus multitasking yang cukup lancar. Geser-geser menu masih cukup responsif dan gak ditemukan lagi. Ketika kugunakan bermain game pun cukup enak dan lancar dengan settingan rata kanan baik Mobile Legends, PUBG maupun CODM. Satu hal yang aku suka dari ini HP, ketika bermain game, aku gak nemuin ghost talk maupun talk loss. Enak banget, berasa lancarnya.
Ya memang sih, untuk settingan rata kanan terkadang nemuin lagging dan sedikit frame drop. Ditambah lagi suhunya yang lumayan cukup panas. Saran saja ya, mending untuk mendapatkan hasil optimal dalam bermain game, alangkah baiknya settingan sedikit diturunkan. Mengingat ini HP keluaran tahun 2018, jadi cukup wajar. Ini smartphone sudah terlindungi dari air dan debu dengan sertifikasi IP6568 yang berarti bisa anti air selama pot cover dan seal karet bekerja dengan baik. Tapi perlu diingat juga ya, kalau ini smartphone kondisi second, jadi sangat disarankan untuk tidak bermain air, apalagi tes aplikasi menunjukkan sudah tidak anti air. Dengan kapasitas baterai 3430 mAh di tahun 2022 ini aku merasa kurang banget. Tapi entah mengapa kalau hanya untuk sosmed, browsing, dan pemakaian sewajarnya, aku merasa cukup irit. Baterai health menunjukkan 80% dan berdasarkan yang saya rasakan, SOT menyentuh 4 jaman. Dengan non-game hanya sosmed, karena indikasi penggunaan baterai dihitung 24 jam terakhir ya guys. Jadi kurang akurat dengan sisa baterai 5%. Untuk speakernya sendiri terletak di depan, atas bawah dengan stereo speaker yang begitu ku coba. Wow, mengesankan banget. Wheel premiumnya dapat banget, gak murahan, kualitas suaranya bikin nyaman dan enak didengar. Bass dan detail suara dapat banget. Gak bakalan nyesel nih bagi pecinta musik kalau pakai nih HP. Pokoknya untuk speakernya top of the best dah. Untuk fingerprint terletak di belakang bodi. Saat aku tes memang bukan yang tercepat, tapi sudah cukup cepat. Ditambah lagi ini HP tidak tersedia slot micro SD card yang berguna banget untuk melegakan storage yang hanya memiliki 64 GB. Di tahun 2022 loh ini, gak cukup lah kalau hanya mengandalkan storage 64 GB. Beda kalau versi satunya yang memiliki 128 GB, aku rasa masih cukup memadai. And now the software. Google Pixel 3 XL berada di Android 12. Untuk sekarang Android 12 masih tergolong baru dengan tingkat patch 5 Oktober 2021. Yang kurasa di Android 12 ini banyak membawa fitur perubahan dari Android 11. Swipe up yang cukup keren dan unik sekaligus membawa tampilan yang lebih fresh. Home screen dari Google Pixel 3 XL ini cukup menarik sekali. Ditambah lagi UI dari Google Pixel 3 XL yang khas banget, simple dan mudah dioperasikan. Sayangnya kenapa di Google Pixel pengaturan white balance tidak disediakan, hanya disediakan 4 warna dasar saja. Hal tersebut sedikit mengganggu, tapi lama-kelamaan jika sudah terbiasa, gak jadi masalah. Apa memang dasarnya aku aja ya yang suka display dengan ciri khas cool daripada warm? Tergantung selera aja sih sebenarnya. Untuk kameranya sendiri terdapat satu buah kamera di belakang dengan 2 LED flash yang cukup terang banget, memiliki resolusi 12,2 megapiksel, bukaan f1.8 dengan lensa wide 28 mm, dan tentu saja sudah ada OIS atau Optical Image Stabilizer. Oke, terus terang karena baru pertama kali ini pakai smartphone besutan Google, lebih tepatnya Google Pixel 3 XL, hasilnya bikin gue terpesona banget. Buset dah, bagaimana mungkin tidak, ini cocok banget ya bagi kalian yang suka sosialita dan suka jepret langsung upload. Mungkin ini bisa menjadi pilihan. Output dari foto yang dihasilkan, kesan natural bener-bener gak ada. Pokoknya terima beres dah, jepret dan upload.
Tapi masih tetap ya, namanya juga smartphone yang memiliki sensor 1:, ketika diamati betul-betul terutama di komputer, noise masih kelihatan banget, dan ketika gambar di crop hasilnya cukup pecah. Overall, aku cukup suka hasil fotonya, gak perlu ribet aplikasi pihak ketiga, langsung jepret dan upload, simple dan mudah. Gue yakin deh gak bakalan kalah sama kamera smartphone zaman sekarang yang buset, kameranya aja lebih dari 1 kamera. Ini smartphone aja masih 1 kamera loh. Dan ini adalah Full HD 30 fps dari Google Pixel 3 XL. Lebih terang ya dari 4K dan cukup lebih stabil. Oke. Ini pengaturan 60 fps nya nggak ada ya, adanya auto sama 30 fps. Oke, kita coba, ini agak gelap ya, ini sambil jalan dan mic dari HP. Oke, lumayan. Kita coba belokkan ke gelap. Oke, terima kasih. Ini adalah tes video resolusi 4K dari Google Pixel 3 XL. Cukup lumayan ya, jauh lebih terang. Ini aku sambil jalan, mic dari HP, tapi tetap ya noise-nya kelihatan banget. Oke, tapi lebih stabil ya, hasilnya pun oke. Terima kasih. Tapi sangat disayangkan sekali ya, mode manual dari ini smartphone gak ada. Udah ku cari-cari dan ku geser kok gak ada ya. Seperti mengatur ISO, white balance, dan shutter speed. Tapi gak masalah lah. Rasa sedikit kecewa bisa ditutupi dengan hasil foto yang cukup memuaskan. Bisa kalian cek di night mode versus dengan mode biasa. Buset, mode night mode bisa bekerja dengan maksimal dan cukup baik. Jadi penasaran banget nih, mau aku compare dengan hasil foto dan video versus Sony QX100. Untuk kamera depan dari Google Pixel 3 XL terdapat dual kamera memiliki resolusi sama-sama 8 megapiksel dengan bukaan f1.8 lensa wide 28 mm dan bukaan f2.2 lensa ultra wide 19 mm. Oke, ini tes kamera depan dari Google Pixel 3 XL, lensa wide 28 mm. Lebih sempit ya. Bisa pindah ke lensa ultra wide, kita coba. Oh ya, bisa otomatis guys. Bisa di wide atau di ultra wide. Oke, bisa kalian lihat sendiri hasilnya cukup lumayan ya. Oke, terima kasih. Untuk harga Google Pixel 3 XL makin lama harganya makin murah. Khusus versi storage 64GB sekarang cukup dibanderol kisaran 2,5 sampai 2,8 jutaan untuk versi non Jepang. Sedangkan untuk versi Jepang kisaran 2,2 sampai 2,5 jutaan. Tergantung kelengkapan dan kondisi dari ini smartphone. Cocok banget buat secondary phone dan bagi yang penasaran dengan mantan flagship. Aku rasa dengan harga segitu, wow banget bisa mendapatkan berbagai macam fitur mantan flagship. Bisa aku simpulkan, ini smartphone memiliki fitur yang cukup oke dan melimpah. Terutama Android-nya yang sudah versi 12. Tapi tentu saja ada plus minus dari ini smartphone. Desainnya oke banget. Feeling premium and continuous design berasa banget.
memakai metal frame sekaligus bagian belakang yang cukup mewah dan elegan dengan dua tipe warna, hitam dark dan hitam gelap. Displaynya cukup oke dan nyaman dipandang, tapi menurutku ketajaman masih kurang ya jika dibandingkan dengan brand sebelah. Speaker wow, mengesankan, feel premiumnya dapat banget, bass, clear, dan detail suara yang dihasilkan bikin nyaman di telinga, sekaligus enggak memberikan kesan speaker murahan. Chipset dengan Snapdragon 845 aku rasa masih cukup oke dan mumpuni di tahun 2022 ini. Baik multitasking dan kegiatan sehari-hari masih cukup worth it. Hasil kameranya sendiri gue acungi jempol meskipun gak ada opsi manualnya. Cocok banget bagi yang suka instant proses tanpa aplikasi pihak ketiga, jepret dan upload. Apalagi naik mode-nya yang berjalan cukup optimal, dijamin bakalan gak nyesel pakai ini smartphone. Akhirnya setelah saya pakai dan saya update lewat sistem perkiraan 12 MB-an kalau gak salah, masalah mulai muncul entah mengapa wifi tidak bisa dinyalakan. Udah ku coba on tetap gak bisa detect, dan ini ku coba pakai smartphone lain wifi-nya aja bisa detect. Dan bluetooth-nya pun ketika saya on kan langsung mental off kembali, tapi NFC masih berjalan cukup normal. Adakah yang mengalami hal serupa atau mungkin masalah lain? Silahkan tulis di kolom komentar ya.